Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi. Eh, Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang materi akidah akhlak yaitu kelas 5 dengan tema yaitu mengetahui sifat teguh pendirian dan juga sifat dermawan. Tapi sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Hadrat Ilahi Rabbi, dan juga salawat serta salam kita selalu senantiasa sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, untuk mengawali pertemuan hari ini kita akan belajar tadi itu mengetahui sifat teguh pendirian dan sifat dermawan. Pada kesempatan hari ini sebelumnya Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan arti sikap teguh pendirian dan sifat dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang mempunyai sifat teguh pendirian dan sifat dermawan. Yang ketiga adalah mampu menyebutkan manfaat sikap teguh pendirian dan sikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran, mari kita langsung masuk ke materi pembelajaran. Nah, materinya yang pertama adalah teguh pendirian, yaitu kita akan belajar arti sikap teguh pendirian. Apa sih teguh pendirian itu? Teguh pendirian artinya adalah tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diyakininya. Teguh pendirian disebut juga istiqomah, yaitu sikap teguh dalam melakukan suatu amal baik serta mempertahankan iman dan Islam meskipun harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Sikap istiqomah dapat terwujud karena adanya keyakinan yang kuat, yaitu akan kebenaran dan siap menanggung resiko. Orang yang memiliki sikap istiqomah diibaratkan batu karang yang berada di tengah-tengah lautan, yang tidak tergeser sedikit pun walau dihantam oleh gelombang yang sangat besar. Nah, jadi intinya teguh pendirian di sini adalah berpegang teguh pada keyakinan. Tadi itu adalah sikap teguh pendirian. Sekarang adalah ciri-ciri sifat teguh pendirian. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu keyakinannya itu akan semakin kuat dan tidak mudah goyah. Yang kedua, mempunyai pendirian yang kokoh. Yang ketiga, selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Yang keempat, tidak mudah menyerah. Dan yang kelima, orang yang memiliki sikap teguh pendirian yaitu tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Nah, dalam hal berikut ini adalah hal-hal yang perlu dilakukan agar kita memiliki sikap teguh pendirian. Yang pertama yaitu berteman atau bergaul dengan orang-orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Yang kedua, mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Yang keempat yaitu membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Dan yang kelima yaitu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Setelah itu, apa sih hikmah dari teguh pendirian itu? Hikmah dari sikap kita memiliki sikap teguh pendirian yang pertama yaitu kita tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain tentunya untuk berbuat yang kurang baik ya. Yang kedua, tidak mudah diajak untuk berbuat buruk. Yang ketiga, percaya pada diri sendiri. Keempat, mudah menerima ajakan yang baik. Yang kelima, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik. Nah, itulah hikmah dari manfaat kita mempelajari
teguh pendirian. Nah, sekarang adalah sikap dermawan. Apa sih sikap dermawan itu? Sikap dermawan adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Karena harta yang sebenarnya adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Islam telah menganjurkan, maksudnya Islam di sini agama Islam telah menganjurkan sifat dermawan. Dengan sifat dermawan tersebut, syiar Islam akan menjadi lebih maju dan mudah berkembang. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim yang baik, hendaknya kita memiliki sifat dermawan. Nah, jadi pada intinya sikap dermawan di sini adalah memberikan sebagian harta kepada orang lain yang membutuhkan secara ikhlas atau tanpa mengharapkan suatu imbalan apapun. Setelah kita mengetahui arti sikap dermawan, maka kita harus mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki sifat dermawan itu apa aja sih? Yang pertama yaitu satu, rela berkorban untuk sesama manusia. Yang kedua, menyayangi sesama manusia tanpa mengenal perbedaan. Yang ketiga, selalu menggunakan hartanya untuk kebaikan. Yang keempat, selalu mengutamakan kepentingan umum. Yang kelima, tidak sombong ketika memiliki harta yang berlimpah. Dan yang kelima, memberi dengan ikhlas atau tanpa pamrih. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri sifat dermawan, di sini juga ada adab dalam berderma atau bersedekah. Di antaranya yang pertama adalah merahasiakan agar terhindar dari sifat ria, karena sifat ria itu sangat tidak disukai oleh Allah. Yang kedua, menampakkannya dengan tujuan mendorong orang lain untuk bersedekah. Yang ketiga, tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan menyakiti orang yang telah menerimanya. Yang keempat, melupakan sesuatu yang telah disedekahkan. Yang kelima, memberikan harta yang terbaik atau yang paling dicintai. Itulah adab berderma atau bersedekah. Setelah itu, kita ada hikmah sifat dermawan. Apa sih? Setelah kita mempelajari tadi tentang arti sifat dermawan, ciri-ciri sifat derma, orang yang memiliki sifat dermawan, terus ada adabnya, maka kita bisa mengambil hikmahnya dari sikap dermawan itu. Yang pertama adalah dilipat gandakan rezekinya oleh Allah. Jadi dengan sikap dermawan kita mendapatkan pahala yang sangat banyak. Yang kedua, dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, membantu meringankan beban atau kesulitan orang lain. Keempat, mencintai dan disukai oleh masyarakat. Yang kelima, menghilangkan kesenjangan sosial. Yang keenam, dijauhkan dari kesulitan dan mendapat kemudahan. Yang kelima, mendapat keberkahan kehidupannya akan menjadi lebih baik. Nah, itulah diantaranya sikap atau hikmah sikap dari derma. Nah, sekarang di sini kita akan belajar tentang tugas yang akan kalian kerjakan nanti di sekolah di rumah. Tentunya dijawab dengan jujur. Terus tugas nanti dikumpulkan melalui media WhatsApp grup yang telah Bapak buat kemarin. Nah, soalnya seperti ini. Sore ini seharusnya Hasan itu pergi ke TPQ untuk belajar. Namun Galih mengajak Hasan untuk bermain PlayStation. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Hasan mengikuti ajakan Galih sehingga Hasan tidak jadi pergi belajar ke TPQ. Nah, pertanyaannya, jelaskan menurut pendapatmu tentang sikap Hasan tersebut. Ya, jadi tadi setelah kita menyimak tentang sifat teguh pendirian, sifat dermawan. Nah, nanti di situ ada ya. Yang kedua yaitu Pak Ali adalah seorang pengusaha yang mewakafkan tanahnya selebar 2000 meter
persegi untuk kepentingan pembangunan TPQ. Tetapi dia meminta ke panitia untuk menuliskan namanya di papan pengumuman.